wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan bahas tentang ayat Ramadan. Jadi setiap detik, setiap nafas, setiap penglihatan, pendengaran, perasa adalah kiriman Tuhan. Jadi Ramadan itu puncaknya, namanya satu-satunya bulan yang di Al-Quran yang disebut ya Ramadan. Kayak Siti Maryam, satu-satunya wanita yang disebut di Quran yang Maryam, nggak ada yang lain. Baqarah bukan nama wanita, itu sapi. Jadi jangan kasih anak Siti Baqarah, ada di Al-Quran, ya jangan begitu, itu artinya sapi. Maka kalau kita paham tentang hakikat ibadah, maka jangan membeda-bedakan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jangan dibeda-bedakan. Yang kita sembah satu Allah, Abdullah. Coba jenengan wali murid dibeda-bedakan. Ini yang ekonomi menengah ke bawah duduknya di sini, yang menengah ke atas di sini, yang kaya-kaya di sini. Tersinggung enggak? Begitu juga mengklasifikasikan bulan gak sopan, karena yang disembah siapa? Bukan Ramadan. Maka jangan khatam Quran hanya Ramadan saja. SPQ Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan nggak ada SPQ. SPQ sehari bersama Quran, bahkan sepanjang hidup bersama Al-Quran. Sepanjang hidup berarti SHQ. Sakit sepanjang hidup, bahkan sepanjang detik, Pak. SDQ, SD Quran. SDQ sepanjang detik bersama Quran. Maka mak-mak ini sudah sepuh-sepuh ini saya lihat. Insya Allah nggak ada lagi pengajian 2100. Sudah cukup belum bekalnya, Mak? Ampun nggih. Yang menghadapi mungkar nakir pun siap. Pun nggih, insyaallah pun beto ATM BSI. Nah, itu disebutkan di sini ada 4 yang akan saya sebutkan ayat Ramadan. Yang pertama 183 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafsirnya, ayyuhal mu'minun, hai orang yang beriman, laqad furidha, yakti tenan den wajibkan alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso, kama kaya barang furida kang den wajibaken apa siyam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum sadurunge awak ira kabeh min ahlil kitab, bayane wong Kristen, wong Yahudi biyen ya wajib poso. Berarti kita itu bukan ajaran baru gitu. Yang mbah-mbah kita dulu juga ada poso. Liyakuna supaya ana apa zalika mengkono-mengkono kewajiban poso iku aunan pitulung lakum maring ira kabeh ala taatillah ing atase taat Gusti Allah. Jadi poso niku pitulunge Allah supaya kita bisa melawan hawa. Kita remen pundi ada berita besok 1 Ramadan atau besok 1 Syawal, suka mana? Jujur. Ini kan wajah-wajah Syawal. Rupanya kata Nabi sumu tasihu, puasalah sehat.
Gara-gara kita puasa kurang 5 kilo loh, coba. Nggak ada anggaran makan siang, adanya makan nasi. Rupanya ya Allah, puasa ini bukan membebani kita, tapi kenikmatan buat kita. Mak-mak yang head segera selesai, head hamil nyusui nggak poso-poso. Siapa itu? Ya istri saya, supaya nggak tersinggung. Istri saya itu hamil nyusui, maka cukup bayar fidyah. Enak jadi wanita, yang penting hamil nyusui sepanjang hayat, hamil nyusui. Sudah kepala 40 sudah nggak bisa hamil lagi, ya stop sama bu dokter, stop. Kenapa bu dokter? Sudah cukup Pak Ustaz, katanya. Ya sami'na wa aton. Jadi saya itu nggak boleh punya anak lagi. Sama bu dokter Rahmalina, sedih, ingin punya anak 11, baru 9, wafat 2. Baru sing lanang baru Idris karo Ibrahim, padahal nama-nama Nabi ada 25. Kurang 23 apa golek emak anyar yo. Enggak boleh. Pak Ahmad yang boleh, ada Bu Muslimah. Itu yang disebutkan la'allakum tattaqun katanya. Jadi puasa ini kelihatan nggak enak, tapi niru sifat malaikat Jibril, nggak makan, nggak minum. Niru sifat Tuhan, nggak ngantuk, nggak tidur, la ta'khudhu sinatu wala nawm, nggak makan, nggak minum. Maka siapa yang qiyamul lail sebenarnya niru sifat Tuhan, nggak ngantuan. Siapa yang ngantuan itu berarti menungso. Monggo ngantuk. Contohnya menungso kan. Maka disebutkan di Al-Quran, Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Berarti kalau kita taraweh itu niru sifat Tuhan, qiyam. Kan ada qiyamu binafsihi itu. Allah itu qiyam, mandiri. Kita itu enggak tergantung pada ngantuk dan tidur. Nah ini kata tafsirnya, wa khasyati, supaya takut Allah. Ya ana pitik babon, ora mangan, ora ngombe, ngendok terus mbek angkrem sampai 24 dina langsung netes. Kita itu hanya 14 jam boleh makan. Kalau kita puasa nggak makan, nggak minum, lebih hebat ayam kok menungso. Pitik babon lu hebat, 24 dina dikasih es jus ora gelem. Takut badannya nanti suhunya dingin, nggak bertelur, nggak netas. Jadi pitik babon itu 24 hari diem saja. Kita hanya 14 jam aja merasa wali Allah, padahal wali murid. Itu dari sisi nggak makan nggak minum, kalah dengan pitik babon. Maka yang kita tahan bukan nggak makan nggak minum saja, tetapi hawa nafsu. Siapa pagi ini suudon sama tetangga, segera sembelih ayam tetangga dan minta maaf, dibayar. Pokoknya hari ini kita nggak dengki sama orang, selesai. Walaupun nggak punya duit, insya Allah ngaplo, sudah selesai. Orang kalau nggak punya duit, hatinya berbinar-binar, insya Allah ya susah juga. Oh, nggak punya duit, istrinya kalau mau bodoh ini, ayah anting katanya, ya. Ingat pengajiannya Pak Kasban, dia bilang as-somtu dhahabun, diam adalah emas. Maka kalau istrinya minta emas, suaminya itu berarti sudah dapat emas. Itu Mas Mulyanto, Mas Suparman ada semua. Itu malah 60 kilo, bukan 60 gram, 60 kilo. Wah, bersyukur. Pilih mana? Punya suami tapi nggak punya emas, punya emas tapi nggak punya suami. Pilih mana? Punya emas suami tapi kadang dimarahi suaminya, gimana? Mau nggak istighfar sarang-sarang? Astagfirullahaladzim. Nanti pulang pas buka puasa suaminya disuapin
Didulan kaya nganten anyar biyen kuwi katanya dunia ini milik kita berdua. Sampai sekarang nggak punya rumah, repot juga. Terus yang punya siapa? Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya husnul khotimah. Wajah-wajahnya ahli surga. Insyaallah. Terus wa khasyatihi wal bu'di an manahihi. Jadi puasa ini ngajari kita madrasah. Kalau lulus nanti Syawal itu sudah punya SPD, sarjana pendidikan Ramadan. Maka sudah siap kerja di Syawal, sudah punya. Tapi enggak ada orang Syawal malah tawaf di toples, tawaf di kongguang, tahu kupat, opor ayam. Harusnya tetap puasa Syawal 6 hari. Ginten-ginten menawi makmak ora mboten usah poso Syawal, kodok Ramadan disit wong Ramadannya kan kadang nggak lengkap karena haid atau nifas atau lahiran atau hamil. Maka yang hamil monggo hamdalah mawon saged siam saged boten menawi boten sing sae kodok lan fidyah. Menawi boten purun kodok fidyah cukup kodok. Boten kadal nanti kodok lan fidyah. Pilihan pertama, pilihan kedua kodok saja, yang pilihan terakhir fidyah saja. Maka kalau istri jenengan hamil berat cukup bayar fidyah. Tapi ojo murah 20.000, wajah-wajah 1.000 ini seharinya. Ini wajah-wajah 1.000, makanya masa 20.000. Ini kan orang kaya semua. Allahumma amin, kaya. Rupanya seperti itu nih lagi di syuting. Monggo kalau tak guyu. Penting bahagia hidup sekali, jangan susah. Yang susah saya kasih kabar gembira, basyir ibad. Yang susah dosanya habis. Urip ket zaman semono kolo, ruwet, susah, sumpek, bulet, monggo nggak apa-apa. Welcome susah. Yang nggak punya duit, insya Allah nggak maksiat. Yang punya duit pingin jalan-jalan. Susah, insya Allah banyak ke masjid kayak gini. Orang duit insya Allah rajin pengajian. Tapi sing di duit sekarang mau ke Lombok, padahal di dapur banyak lombok. Terus betul pedes. Itu nggak usah jauh-jauh. Maka yang biasanya yang tidak punya duit rajin ibadah. Biasanya yang miskin rajin pengajian. Biasanya loh. Tapi kalau di sini kayaknya kaya yang rajin pengajian. Terus betul. Kata saya nggak meyakinkan saya yakini aja lah. Itu ayat pertama. Jadi orientasi puasa pertama itu la'allakum tattaqun. Takwa itu nanti fa inna shom fihi tarbiyatun wa tazkiyatun wa ta'limun ala ta'ah wal imtisal. Madrasah itu Ramadan itu madrasah, sekolah sing tenan mung 29 dina. Wis ora usah mikir malam ganjil, malam genap sebab sing ganjil yo Muhammadiyah duluan, NU ganjilnya berikutnya. Kalau kita nyari Lailatul Qadar nunggu ganjil, niki versi Muhammadiyah kok NU gitu. 17 ini derek Muhammadiyah disit, baru NU selanjutnya. Lah kinten-kinten malaikat Jibril niku NU apa Muhammadiyah? Maka jangan matematis, ibadah itu sepanjang hayat. Enggak usah nunggu tanggal 27 atau 17 atau akhir Ramadan, setiap saat. Banyak yang meninggal seusia jenengan, tapi jenengan tasih gesang pengaosan. Monggo hamdalah. Banyak yang sudah meninggal dunia usia kita. Bahkan di Gunung Pring itu saya naik, terus saya baca kuburan nama-nama itu. Ada namanya Kasban. Istri saya tak panggil tuh Kasban. Aku kok jauh. Sebelah kiri jenengan agak mendekati puncak itu, kiri ada tertulis makam Kasban.
Oh, berarti Pak Kasban dikubur di Gunung Pring. Monggo ziarah mereka teng Pak Kasban wonten. Kula potret niku buat kenang-kenangan. Ada nama saya. Subhanallah. Padahal saya masih pengajian. Tapi sudah dikubur. Mungkin ada Kasban yang lain. Ada Kasban, ada Kesbon. Kesbon itu kes dan bon gitu. Kayak ini wajah-wajah bon gitu. Ada kes, ada bon. Itu ayat pertama disebut takwa. Tujuan pertama itu adalah takwa. Buat apa mobil bagus tapi nggak tahu tujuannya mobil diciptakan? Buat apa jilbab bagus tapi nggak tahu tujuan jilbab diciptakan? Buat apa motor bagus tapi nggak tahu tujuan ya stres di atas motor? Begitu juga Ramadan, yang penting kita bertakwa. Mak tidak harus itikaf, cukup masak iftar yang ikhlas, ridho, lezat, itu lebih berpahala daripada itikaf tapi kundur masjid kali suami mboten wonten daharan. Iya Pak nih, aku yang melu itikaf. Maka kerjasama mak yang masak sahur insya Allah ya nggak jauh beda dengan yang dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau goreng tahu ya 1000 tahu lebih baik daripada malam selain Ramadan. Jadi pemahamannya dua, ada Lailatul Qadar, ada Naharul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Malam utama. Nahar, siang utama. Lah Allah itu ada, kalau bahasanya akidah Asy'ari, ada di mana-mana. Kata orang Salafi, Allah di langit. Kata ulama-ulama profesional, Allah ada, sudah nggak usah pakai di mana ada. Lah ada itu tidak butuh waktu, nggak butuh tempat. Dan jenengan ini bidik Lailatul Qadar. Padahal istrinya Lailatul Qadariyah, ya sudah. Mbak Qadariyah itu lahir pada malam Lailatul Qadar. Maka kata Syekh Abdullah Jaros, ada Naharul Qadar, siang yang mulia. Kayak gini, ke sawah sambil baca tasbih, Allah dapat Naharul Qadar. Yang ke pasar sambil dagangan nggak laku, rapopo sabar dapat Naharul Qadar. Jangan terjebak pada malam saja. Kalau kita malam, Amerika siang, ya kan? Malam di Amerika, di sini siang. Sekarang Amerika masih gelap. Pada sahur ini di Mesir ini masih sahur. Sahur. Loh, salam sudah pengajian. Tapi di Mesir sekarang masih sahur. Berarti malaikatnya di sana baru turun. Makanya ada orang kaya merekayasa Lailatul Qadar, numpak pesawat mengikuti malam terus, nggak pernah poso. Sampai Bombay jam 12 malam, langsung Kabul Afghanistan masih jam 1 malam, bablas Dubai masih jam 2 malam, langsung cepat ke Afrika, Afsel masih jam 2 malam, muter terus selama Ramadan, nggak pernah poso, nggak pernah siang. Loh, fikih bisa direkayasa bagi orang kaya, bagi wong salam ya wajib poso, ono srengenge. Maka jadi orang miskin ya susah juga ya, wajib puasa. Lihat orang kaya muter-muter terus, sini lagi umroh musafir nggak puasa. Padahal dulu musafir yang dimaksud naik unta. Sekarang sini ke Jakarta 40 menit Jogja nggak poso. Oleh nggak poso nek numpak unta. Numpak Garuda Jogja Jakarta 45 menit sampai nggak puasa. Lu kok nggak puasa Pak? Musafir. Wa in kuntum ala safarin katanya. Faidatun min ayyam, boleh tidak puasa. Loh, merekayasa. Sedangkan supir Ramayana Muntilan Jakarta nggak boleh puasa. Nggak boleh nggak puasa. Kenapa? Karena dia bukan musafir, dia kerja. Pak sopir mau kemana?
ke kampung rambutan. Ngapain? Ya memang kerjaannya. Loh, berarti nggak musafir. Boten, musafir kan punya tujuan. Yang jelas dan mukim di sana. Saya balik lagi nanti. Berarti bukan musafir, bukan. Berarti Pak sopir tetap poso. Enggak. Loh, kejam sekali pada Pak sopir Ramayana. Fikih itu. Tanya kiai-kiai, sopir yang tujuannya bukan pulang atau mudik, tapi untuk kerja kinten-kinten, kantuk mboten poso ngoten. Kan nggak boleh. Fikihnya kan gitu. Karena dia bukan musafir tapi kerja. Loh kayak begitu. Kejam loh kalau mau bicara fikih lahiriah itu. Maka jangan terjebak pada fisik. Ya ketoke pelangi indah, deketin ya hilang. Serumbung itu kalau dari Muntilan, wah banyak kabut, deketin ya hilang kabutnya. Ya kayak begitu. Maka jangan suka terjebak pada yang sifatnya lahiriah, jangan. Tapi batin. Maka ada puasa batin, bukan puasa lahir saja. Wa ta'limun ala ta'atillah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua sekarang, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kedua ini in kuntum ta'lamun, supaya ilmu kita tambah. Anehnya manusia gini, kalau perutnya lapar ada sinyal, tapi kalau otaknya lapar malah ngantuk, nggak ada sinyal. Bu, menawi tiang niku lapar niku ngertos mboten tiangnya? Tahu mboten kalau orangnya itu lapar? Wah, kok lapar ya, makan. Kalau orang itu bodoh, tahu mboten kalau orang itu bodoh? Malah nggak tahu. Maka kalau akal ini lapar nggak ngasih sinyal, tapi kalau lambung ini lapar ngasih sinyal. Ajaib sekali. Terus betul Bu, kata jenengan nih lo ndamel sandalan toh, sandalan. Terus kepikiran sholat duha, kepikiran masjid. Sandal daimatu kepikiran masjid. Sandal swallow kepikiran masjid. Tapi ada orang di masjid kepikiran sandal. Coba mulia mana? Pak, ada orang itikaf kayak gini di masjid tapi kepikiran sandal. Ada orang sandalan kepikiran masjid. Mulia mana? Mulia orang yang kepikiran masjid. Itulah hadisnya Bukhari, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang hatinya itu ingat masjid. Ada orang di masjid malah ingat, aku durung blonjo ya, aku durung kangkung tahu. Ceritane kangkung tahu. Tempe. Tapi dia di masjid. Yang dilihat Allah hati kita. Maka jangan mulia, sudah di masjid ingat Allah. Leres mboten? Insyaallah. Insyaallah lo kadang ya ora juga sih. Malah kepikiran sandalku hilang ora ya. Iktikafnya di masjid, pikirannya sandal. Orang di luar masjid pakai sandal, pikirannya masjid. Mulia yang pakai sandal tadi jalan-jalan tapi di masjid ora ketemu. Tapi jarang ke masjid, nggak tahu masjid. Ingin taubat, luar biasa itu. Maka Ramadan ini menambah ilmu. Tafsirnya apa ini? Faqad kanal muslimuna fi awalil amri mukhayyarin baina siyami iddati ayyam. Dulu awal-awal itu poso ini sifatnya pilihan, boleh puasa, boleh ngasih makan orang miskin. Dulu awal-awal. Kemudian diwajibkan sekarang puasa. Makanya puasa ini ya kepaksa masuk surga, kepaksa. Paling enak kalau puasa ini jadi dokter, bukan jam 4 sore suka buka. Kalau kita jam 6, dokter jam 4. Monggo sing dados dokter hamdalah. Alhamdulillah.
Dokter itu kalau Ramadan buka jam 4 sore. Ustadz buka jam 6. Wah, repot jadi ustadz. Ganti dokter wae. Itu kliniknya tertulis. Selama Ramadan buka jam 4 sampai jam 8. Lama sekali bukanya. Saya 5 menit aja sudah kenyang. Jam 4 sampai jam 8. Itu makan apa? Ya tanya dokter, jangan tanya saya. Maka kalau Ramadan jenengan ganti profesi, dokter bisa buka jam 4 sore gitu. Kalau jadi ustadzah ya wajib jam 6.05. Itu jadwal wajib jam 6. Kalau internet jam 6, malah jam 17.59. Saya ikut internet, mazhab saya lebih akurat. Algoritma itu asli. Apalagi yang mengeluarkan apa ini, yang punya legal formal. Anak SMK itu belum adzan saya sudah makan, sudah kenyang, dia baru adzan. Ya, anak saya ajari, ayo makan dulu ya. Belum adzan Nabi katanya. Karena Allah, bukan karena adzan. Itu sing adzan yo mangan disit. Lurus mboten. Jadi masalah huruf Syamus itu pokoknya matahari sudah nggak terlihat, sudah itu maghrib. Malah ulama mengatakan maghrib itu mega merah muncul. Mega merah loh, ingat itu, bukan oren. Mega merah muncul, itu sudah mendekati, itu mega merah mendekati sudah boleh itu mega merah. Kata para ulama maghrib adalah mega merah muncul sampai mega merah hilang. Berarti kalau sekitar 15 menit, 10 menit maghrib sudah hilang, ganti isya. Jadi tidak harus jam 19.15. Isya sekarang itu kalau maghribnya jam 6, itu jam 6.30 sudah isya itu. Sudah nggak ada mega. Itu fikih Fathul Qoribnya begitu. Tapi kita itu samina wa ata'na dengan jam dinding. Padahal bukan rukun iman itu saat pada. Aneh sekali. Pakai ilmu. Maka isya itu tidak harus jam 19.15 kayak sudah jam 18 hilang mega, kata Fathul Qoribnya itu sudah isya, itu sudah saatnya. Itu pakai ilmu, jadi kan pakai adat istiadat. Wah raumum, ya monggo raumum masuk sana ke klinik umum, umum. Aneh manusia itu, bedanya ilmu dan gak ilmu. Bahkan sahur ada 3 madhab sahur. 1, waktu fajar selesai. Imsak itu nggak ada, hanya hati-hati saja. Oh sudah imsak, makan sepuasnya. Imsak itu hanya sunnah, anjuran berhenti. Berhentinya itu pas adzan. Masalahnya yang makan itu yang adzan gitu loh. Jadi subuhnya molor kan gitu. Mazhab pertama pas fajar selesai. Mazhab kedua setelah jamaah subuh, itu sahurnya selesai. Mazhab terakhir sampai suruh. Ayo praktekin sampai suruh. Ya langsung sesat. Maka baca fikih siamnya Sekordowi, bahas 3 mazhab sahur. Ayo mau nggak yang ketiga? Setuju? Nggak boleh, ini masuk YouTube ya, nggak boleh. Masyarakat Indonesia rata-rata mazhabnya sampai fajar. Di daerah Eropa sana ada siang yang hanya 1 jam. Kinten-kinten eja mboten. Pindah mereka yuk. Posonya siangnya hanya 1 jam. Ada negara yang tidak punya malam. Kira-kira poso terus mboten. Dan jenengan itu negara yang normal, kurang piknik, jadi nggak pengalaman. Ene wong buka pas huruf Syamus durung adzan, kurang pengalaman, kurang piknik. Yang salam nggih, nggih, ayo salaman. Jadi jenengan itu kalau kaku berarti tidak pernah jalan kemana-mana. Paling jauh Serumbung itu Pak Herman. Itu pun sudah masuk angin, padahal Serumbung. Pak Herman rawuh mboten. Baru Serumbung aja. Tempel aja nganggo paspor. Kayak ke luar negeri. Makanya mak-mak ini kalau punya anak, usahakan anaknya ke luar negeri. Enggak ke luar terus.
Luar itu masih dalam negeri. Luar negeri, anaknya kuliah kan di Malaysia, di Brunei. Jadi guru ngaji rapopo. Guru ngaji nang Brunei luwih gede daripada SDIT, tak jamin. Ayo, ada kepala sekolah enggak? Ayo, memang betul. Saya suruh jadi guru ngaji di Brunei. Saya mikir-mikir dulu. Tak pikir-pikir. Ya tertarik asli ini. Tapi ya izin, Mbak. Apa ini anggota dakwah, masa ustaz tergiur kan gitu. Padahal ya aslinya tergiur. Aslinya pengen sugih tapi ya rada sungkan gitu. Enggak. Masa ini masyarakat pada mersikil aku numpak helikopter rasanya ora enak gitu. Malah ada yang undang saya ke Jepang. Saya suruh jadi imam dan khotib di Jepang. Aku bilang istri saya, gimana nih? Pindah Jepang yuk gitu. Kita kan sudah Jepang, jajari pal bapang. Ya Allah, tertarik sekali di Jepang. Satu, itu banyak orang asing yang di perusahaan. Islamnya pun masih baru, nggak ada biru, nggak ada hijau, nggak ada warna. Masih Islam yang awal-awal itu, semuanya boleh. Kalau kita kan sudah terlalu lama jadi Islam sehingga terpetak-petak. Coba awal Islam masuk kan satu, wali songo gitu, semua sama. Sekarang terlalu lama di Indonesia Islamnya dari terpetak-petak. Di petak-petak pun ada kotak-kotak lagi, di kotak-kotak lagi ada bintik-bintik lagi. Nggak selesai perbedaan ini. Aslinya tergiur juga itu, didatangi ke rumah itu berkali-kali ditawari. Jadi nggak Ustaz? Waduh sebentar, aku ya bingung juga. Apalah daya, ingin merangkul gunung Merapi, tapi tangannya nggak sampai kan. Saya putuskan saya tetap di sini. Oh ya Ustaz, monggo kan gitu. Ada godaan juga lah Ustaz itu ke luar negeri. Jadi kan belum level godaan luar negeri nih. Levelnya masih tahu tempe nggih. Nggih, ngoten napa-napa. Kelas tempe. Nanti naik kelas cempe. Terus pedet agak gede, terus terakhir unto. Sudah bertahap. Rupanya setiap orang di komunitas manapun selalu ada godaannya. Mugi-mugi sedaya lulus nilainya A plus, bukan apes, A plus. A yang lebih utama, bukan apes. Ini ngajarkan apa? Ilmu. Jadi Ramadan itu setiap pandangan kita ini ngelihat gini, mohon dicet gitu, wis foto kok si enek coret-coretan. Itu setiap pandangan evaluasi. Setiap rasa di kaki ini, alhamdulillah duwe sikil, iso gerak-gerak di karpet, alhamdulillah enak tenan. Kalau pas gatel iso ngene-ngene. Itu kehadiran kayak gini. Ya Allah, aku kok eling gegerku. Sehebat-hebatnya Ustadz Kiai, kalau nyuruh istrinya nggaruk punggung, mi garuk mi, atas kiri kanan bawah, nggak pas, mendingan pojok itu loh. Langsung tahu. Maka kita itu yang tahu diri kita sendiri, bukan istri. Coba nyuruh garuk istri, ya yang digaruk dompetnya. Jadi rupanya ini loh penting banget ini kalau di kamar mandi itu kita kan gatel butuh gini nih. Pas kita yang tahu posisi di mana nembak, di mana ngebom tahu pas ini pas. Tapi istri kita itu atas keduren, nisoran, tengah-tengah, beset, wah. Akhirnya kita yang tahu diri kita sendiri akhirnya. Ah ini baru pas, salon pas kan gitu. Jadi orang itu yang tahu dirinya sendiri, jangan ikut ukuran orang lain. Kok ada orang ngejar tilawah, wong tahsin aja belum beres tuh. Jadi jangan ngejar tilawah, tahsinnya diperbenahi dulu. Kalau tilawah sudah bagus, baru aku tak belajar tafsir kan gitu. Aku tak belajar. Jadi ada makomnya. Jadi kan banyak bertanya, kalau Ramadan gini bagusnya
memperbanyak tilawah apa tadabbur? Lah kamu suka yang mana? Nggak suka dua-duanya ya Bu. Ngapain taknya? Jadi ada makomnya. Anak kecil itu cocoknya tilawah tahsin ngapal. Mak-mak sepuh ini wis ora usah ngapal-ngapal lho tuwa. Baru apal sekarang luhur lali. Wis pokoknya nglakoni isi Quran jujur, nggak pernah bohong, sudah lulus mak-mak. Sepuh itu cukup ngamalke isi Quran. Sebabnya kuburane pun celak. Jadi ora usah ngapal-ngapal. Ya ain gin bukan ain sod zikru rahmati rabbika. Akhirnya imamnya bingung, qul huwallahu ahad allahu samad, gaya-gaya apalan baru, ujung-ujungnya kulhu. Kan banyak itu santri itu gaya apa, baru apalan baru fresh. Allahu akbar, amin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin wa jannatin qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad. Banyak loh imam kayak gitu, ingin menunjukkan apalan terbarunya, malah balik kulhu. Boyokit awal kulhu jelas. Maka kalau imamnya itu lupa, jangan diingatkan, ben cepet ruku, itu fadilah. Diingatkan malah dowo, ora usah. Kata Imam Suyuti, kalau imam lupa jangan diingatkan. Kenapa? Menjaga wibawa imam. Kalau diingatkan statusnya jatuh. Oh, apalane makmum lebih kuat ya daripada imam. Tuh jatuh, nggak baik. Nomor 2, supaya ganti surat yang pendek saja kan gitu. Kalau diingatkan nggak ruku-ruku, malah menyusahkan makmum yang lain. Insya Allah, makanya Imam Suyuti ada dialitkan bahas itu. Kalau imamnya lupa jangan diingatkan, karena menjatuhkan wibawa. Pasti coba, jenengan saya ngimami, saya lupa, jenengan mengingatkan makmum yang belakang, Ustaz Kaspen yo lali-lali juga yo, podo wae, menjatuhkan kan. Maka jangan diingatkan. Afdalnya langsung rukuk atau baca surat yang paling mudah. Andalan kita ini kan baca kulhu semua ini. Duha ada kulhunya, qiyamul lail kulhu lagi, salat qobliyah ba'diyah kulhu lagi, salat wajib kulhu lagi. Enggak apa-apa lah. Memang makomnya kulhu. Kan ada cerita ya yang itu. Ada kiai golek mantu itu terus. Siapa jenenge le? Kula namine Ikhlas ya weh, waca surat Al-Ikhlas. Allahu ahad Allahu samad. Kita boleh jenenge Anas, waca Anas. Kula bin nas malika. Lagi sapa siji meneh nglamar anakku bareng kok wani. Kula niki namine Ali Imron. Tapi biasanya disebut Kausar. Apa ini? Oh itu politik itu. Waktu diwajah Ali Ulamin Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. 200 ayat yang lumayan Ali Imron. Kula namanya Ali Imron tapi dipanggil Kausar. Oh ya api. Tenan ngene. Wis ngene iku carane santri-santri. Makanya penting Ibu, kalau makomnya masih gradul-gradul ora usah ngapal, ora usah gaya-gaya. Wis coba Bapak, ket biyen kok bapak wae bapak. Jadi monggo jenengan memang bisanya AIU babibu, bukan bu babi. Babibu tadi itu monggo. Memang makomnya itu, Bu. Coba jenengan itu punya niat jadi hafiz Quran tapi sampai meninggal nggak hafal-hafal, itu pahalanya hafal Quran. Innamal a'malu, ya Allah, modal sekecil-kecilnya untung. Oh itu loh, Pak Andi hafal Pak Kasih itu prinsip ekonomi itu.
Jenengan itu orang usah capek-capek ngapal Quran, cukup cinta dengan penghafal Quran aja sudah satu level. Hadisnya innaka ma'aman ahbabta, you will apa aku ya lali bahasa itu, digolongkan dengan orang yang kau cintai. Ya sama ya Allah. Maka saya nggak bisa infak kayak Rojihi, infak kurma sampai ribuan di Riyadh, di Damam itu. Ya Allah, enak banget jadi Rojihi itu. Ramadan semua hektar tanahnya untuk iftar. Pingin kayak Rojihi, cuma di salam monone kelopo, mosok buka nganggo kelopo, malah kelelekan sepet re. Jadi kita punya niat pingin kayak Rojihi, kayak Ahmad Usman, kaya di Mesir itu. Ya Allah, pingin jadi Ahmad Usman, pingin jadi Rojihi. Kok bisa ya orang yang asalnya miskin, kaya dan dermawan kok bisa ya gitu. Kita itu kok sejak dulu miskin gak kaya-kaya, tapi insya Allah ini kaya. Allahumma. Kalau masih amin berarti belum kaya. Yang kaya mudah-mudahan tambah kaya. Oh ya, ini cocok yang kedua ini. Tapi kalau yang pertama tadi kayaknya memang belum kaya. Tapi nggak apa-apa, semakin kita miskin, semakin nggak kepikiran dunia. Insya Allah kami. Wes nggak tuh ya apa-apa. Ditanya malaikat di akhirat, mobilmu, motor nggak ada. Motormu, tasih kredit. Omamu niku warisan. Ya wis 14 warga orang duwe apa-apa. Kalau kita punya banyak pertanyaan. Min aina wa fima anfaqa, buat apa? Berarti Ramadan yang kedua itu tambah ilmu. Bukan tambah lemu, tambah ilmu. Kan ada Ramadan. Mohon maaf ya, Mak. Jenengan iftar cukup 1 gelas teh sama kurma 3 cukup. Tapi yang disediakan kan kolak, teh, gorengan, kurma, ya kadang ada bakso, ada kiriman dari masjid. Itu sampai hawa nafsunya melebihi kebutuhannya. Kebutuhannya mau sak gelas karo sepiring, tapi yang disediakan sak mejo. Itulah manusia yang terjebak pada hawa nafsu. Buktinya setelah iftar sisa banyak. Bukan sisa makanan. Sisa makanan atau sisa banyak? Makanan nggih. Kalau banyak ji urip. Soang. Angsa. Jadi rupanya kita itu anak-anak muda itu, anak-anak saya juga itu kalau mau maghrib minta jalan-jalan beli ini dikumpulkan semua, ada es, ada di meja. Setelah dimakan habis separuh, saya penadah. Kalau enggak habis, biasanya kalau makan berapa anaknya yang diajak 5, pesan 5. Loh, ayah kok enggak pesan bagian kebersihan? Yang kecil baru makan 1 bakso nggak mau ya sudah sini. Yang besar nggak mau sayurnya ya sini, nggak mau mie-nya sini. Memang nggak pernah pesen tapi rezeki datang sendiri. Tapi yang bayar. jadi mama yang punya anak banyak kalau pesen kan gitu. Bawa anaknya 3, wis 3 saja gitu. Duh, ibu enggak. Wis konaah lah. Biasanya asoba itu lebih banyak ya, asoba sisa. Warisan itu kan asoba kan banyak ya. Saudara perempuannya dapat, dia laki-laki sendiri loh, sisa banyak. Biasanya begitu. Tapi kadang nggak tersisa sama sekali kadang. Anaknya suka semua, terus wah nggak dapat, salah strategi ini kan gitu. Kadang memang anaknya lagi suka makan kan gitu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga 185 apa? Wala'allakum tashkurun. Sekarang ini yang belum akrab dengan takdir detik ini berarti orang susah. Siapa yang tidak akur dengan takdir hari ini, dia orang yang susah. Orang bahagia adalah orang yang sudah akrab dengan takdirnya, tidak berontak lagi. Takdir miskin, welcome, pur itu kan miskin, pur, wahai pur, silahkan datang ya. Pur itu artinya miskin.
Mad itu gila. Oh, cak mad berarti cak gila. Bahasa Inggris MAD kan, mad gila. POOR juga miskin. Kalau ada takdir miskin, takdir sakit, jangan terima saja, nggak usah protes. Nah, memang hidup kayak gitu dan nggak lama. Insya Allah 2001 sudah selesai drama kayak gitu. Terus betul. Yang punya saudara sakit di rumahnya nggak lama, tapi memang repot merawat, capek sekali. Tapi nggak selamanya, sakit nggak selamanya, bahagia nggak selamanya. Tapi surga, monggo sareng-sareng raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya. Jangan protes. Kalau suaminya ngasih 100.000 per bulan, sujud syukur. Alhamdulillah. Kok ono ya bojo koyo ngene. Itu syukur tapi kok muni ora ente. Memang lakunya hanya 100.000 di hari ini, untungnya 100.000. Ya Mas, nggak apa-apa. Aku rela kok Mas. Aku ridho Mas, walaupun sebulan 100.000. Aku nggak marah. Itu kan marah sebenarnya. Maka tolong kita mensyukuri. Punya suami miskin biasanya nggak menikah lagi, gitu loh. Kelebihannya itu fadilah bojo melarat. Apa? Biasanya nggak nikah lagi. Kalau suami jenengan kaya raya, ganteng, gagah, alamat ngelirik babon liyane. Maka ini kan wajah-wajah nggak berani poligami nih wajah-wajah. Karena si jae wis kaya semaput apa meneh loro tambah mati ngadeg. Si jiwae esuk ceramah, awan ceramah, bengi kate turu diceramahi kok. Oh, itu. Maka mak-mak ini adalah pengurus suami, gara-gara ngomong terus cerewet, suaminya kepikiran jadi kurus, itulah pengurus. Ini wanita-wanita pengurus semua. Siapa punya istri, punya suami kok kurus, berarti istrinya biasanya cerewet ya. Karena kepikiran. Ini enggak evaluasi diri ya, ini benar apa salah ya? Secara umum begitu. Kok kurus-kurus itu kepikiran. Mau makan diomeli, mau. Jadi dia enggak menikmati hidup. Kena semprong terus, disemprot terus. Tapi tolong yang disemprot terus, pesan banner ke Pak Hamim, selamat datang asesor kehidupanku. Kalau SDIT kan hanya 5 tahun datang asesor, pasang banner. Ini disemprot terus, kurang ini, berarti istri adalah tim asesor akreditasi kehidupan. Maka nanti pulang pesan banner ke Pak Hamim, pasang di depan rumah, selamat datang Bu asesor, profesor, bukan provokator, profesor kehidupanku. Kalau asesor lembaga 5 tahun sekali datang, mengatakan ini irigasinya kok begini, oh ini kok visinya kurang jelas, visinya ini perangkatnya, borangnya semuanya diteliti, kekurangannya disebutkan. Istri itu 5 tahun sekali, istri kita tiap hari. Apa nggak cepet syahid kita ini? Maka rata-rata yang meninggal dulu suami, karena mak-mak itu tertekan. Maka rata-rata kalau suami itu yang meninggal dulu suaminya. Hati-hati dengan penyebab kematian. Aduh, salah dengan membunuh orang. Maka hati-hati loh. Nanti minta maaf. Ya, minta maaf ya. Ya, jangan diulang. Kan ada ulangan harian, ada ulangan. Karena wong sekolah aja ulangan ada kok ya. Oh ya juga ya. Jadi hidup itu kayak begitu, nggak ada selesainya, nggak ada selesai. Maka saya termasuk nggak percaya orang di dunia bahagia. Saya nggak percaya. Ada tapi temporer, pura-pura. Makan bakso enak, habis itu mencret. Ayo, apa? Yang enak apa? Uang. Habis itu diutang kawan nggak bayar. Uang, malah kita pengen belanja. Nggak punya uang, ya stres juga. Mana hidup bahagia? Nggak ada bahagia. Bahagia sejati itu kalau udah mati. Maka ihwa kita, akhwat kita yang udah meninggal,
muslim, sudah wisuda di sana. Wisuda pakai pocong itu udah. Saya itu sudah pingin wisuda, maka beli kain kafan sejak 2011 sudah ada. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik hidup itu, beneran. Tapi kata Tuhan, jangan gitu bang, syukuri. Kayak nyawa malah ngomong, nggih Gusti ngapunten. Maksud saya takut tidak amanah dengan nafas ini loh. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sudah puncaknya takut nggak amanah, katakan Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairal li. Hidupkan aku kalau hidup baik buat aku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khair. Matikan aku saja jika mati itu lebih baik daripada aku. Daripada umur dawa ngerasani tonggo. Luwe apik jadi jenazah nggak ngomongin wong kan gitu. Wonten mboten mayat ngomongin tonggo. Maka lebih mulia mayat gitu daripada orang hidup ngomongin orang. Maka penting evaluasi diri ini. Syukur. Jadi tolong jangan minta lebih, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbuna, yang mencukupi kita Allah, bukan kasban. Hasbunallah, Allah mencukupi. Maka kalau hari ini jangan bilang di hati, Tuhan cukup, itu sudah kaya raya. Tapi kalau kurang-kurang, itu orang miskin, kurang. Walaupun punya mobil mewah, rumah tingkat 5, miskin, kurang. Tapi omai gedek, Tuhan cukup. Ya Allah, pun di keramik Tuhan, kula wedi kepreset. Orang kok cukup itu paling kaya. Jenengan sudah, Tuhan aku nggak mau lagi dunia, cukup. Biasanya malah ditambah. Aneh Allah itu. Lah in syakartum itu Ibrahim 7 itu. Kalau kamu cukup, malah Tuhan itu malah tak tambahi. Beneran. Coba jenengan kata Tuhan, cekap. Wah, kuwe kok cukup. Kurang kuwe iki, tak tambahi kan gitu. Tapi ya Tuhan kira-kira ket biyen ya ora ana cukupe awakmu kuwi. Itu makanya para ulama hasbunallah wa ni'mal wakil sehari 450 kali. Kenapa? Karena jumlah hurufnya itu kalau hitung abjadun hawajun itu 450. Jadi ulama pakai angka itu ada dalilnya. Yaitu dalilnya setiap huruf itu ada nilainya. Abjadun hawajun ha itu 8. Sin nanti ke belakang. Itu di total 450. Maka wiridan kiai-kiai Jawa kalau hasbunallah itu sehari 450 kali. Sakit nggih? Insyaallah. Nek nerima duit 450 juta sakit nggih? Mboten insyaallah. Salat duha 12 rakaat sakit nggih? Insyaallah. Disangoni 12 juta sakit nggih? Sakit. Itu manusia. Manusia itu makhluk yang tidak pernah puas dan aneh sekali. Aneh ngeten Pak Andi, saya juga masih penasaran dengan manusia. Disuruh khusyuk tapi dikai sarung, dicantoli sarung ini, ditarik sarung. Tapi suruh khusyuk. Katanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya ke alam sana, Sidratul Muntaha. Tapi kita suruh ngurus salam, TKIT Imtiaz, SDIT, Zaid, pusing ngurus lembaga. Tapi suruh khusyuk. Maka aneh kan orang suruh tawaf, fisiknya gerak tapi suruh khusyuk. Coba itu paradok. Wong nek kakean obah itu malah nggak khusyuk. Kita suruh gerak, hidup tapi suruh khusyuk. Berat sekali. Mendingan dadi watu loh khusyuk. Ini meja khusyuk, anteng. Orang mikir SPP blas. Nah kita mikir suruh tawakal ke Allah, tetapi kita tergantung pada gaji, tergantung pada uang, tergantung pada materi. Ini berat sekali.
sesuatu yang paradok, kontras. Tapi kalau bisa melewati, lulus. Makanya dengan kalau punya duit kok berani ngelepas, berarti hebat. Monggo di pendet mawon. Makanya kota amal yang keliling itu kalau bisa pendet mawon, nggih. Butuhe pinten pendet wong mboten wonten isi nih. Jadi panitia terhebat nanti kota mengalir itu, mak-mak dipersilakan ngambil, nggak disuruh ngisi. Jawabannya mama, wah cekap. Oh, berarti dua-duanya hebat, panitianya keren, jamaahnya keren. Kinten-kinten tahun pinten ngoten iki. Kok ket biyen kota dikelilingi terus nek wis keketiban kota etok-etok ngantuk. Wis lewat, pun tak melek. Lewat meneh. Ini ada impian masjid ini nanti suatu saat kelilingnya kota itu bagi yang nggak mampu pendet mawon wonten emas sak kilo, wonten sing 2 kilo. Nggih, suwun nggih Pak Kasban. Masya Allah itu masjid yang menenteramkan. Masa ke masjid ditarik lagi zakat, malah sekarang nisabnya jadi turun 14 karat bukan 24 karat lagi. BNS-nya berat ini bayar kan gitu. Jadi banyak tarikan, padahal tarik menarik khusus 17 Agustus, tarik tambang, tarik ATM. Jadi kan ini ya Allah sudah nggak begitu kaya, tarian di mana-mana. Kumpulan RT, ono kotak keliling, kumpulan RW, ono kotak keliling, pengajian kotak keliling. Iki mayat apa piye ditarik terus. Sabar nggih Bu, suatu saat masjid ini tidak akan menarik ibu, karena ibu nggak menarik lagi suatu saat. Insya Allah suatu saat uang itu jenengan akan ambil. Saking kayanya masjid nggak butuh uang dari jamaah, ambil semua. Kula mboten mendhet yatrane kok Pak Kasban, kotake mawon. Oh, malah entuk kathah. Jadi ada orang itu seperti itu, orientasi hidupnya bukan syukur, tapi ruwet menuntut sampai akhir hayat. Menuntut nggak selesai. Yang paling tua ya, mungkin 60 tahun, mesti pingin kaya lagi, mungkin cucunya lebih mapan lagi. Padahal cucunya Nabi aja dibunuh, putranya Nabi aja miskin. Pendidikan terbaik itu apa? Kesederhanaan, bukan mewah, bukan wallah. Lihat Fatimah itu umur 27 tahun meninggal, nggak punya apa-apa, bahkan nggak makan 2 hari, nggak sempat ke warung bakso Pak Tejo, nggak sempat ke Pak Bejo itu, Pak Tejo langganan jenengan, ayo murah, ngajak-ngajak. Itu Fatimah usianya 27 tahun, nggak punya ATM, nggak punya BPJS. Putri Nabi sampai bilang ke Abu Bakar, ada nggak warisan ayah? Semua nabi nggak boleh mewariskan harta. Itu pendidikan yang sangat kejam secara kita, bagi kita. Masa anaknya dewi ora itu nggak boleh. Fatimah butuh duit. Semua peninggalan nabi itu yang sifatnya baju perang itu dikasihkan ke Baitul Mal. Ini artinya apa? Warisan terbaik bukan harta, tetapi kesabaran, etika, nerimo ing tandung, mangan nggak mangan, yang penting mangan. Nah, itu prinsipnya. Bukan kumpul, nek kumpul nggak mangan ya ngeleh bodoh wae. Itu Nabi ngajari putranya itu. Wah berat sekali. Sampai mantunya itu disebut Abu Turab. Kenapa Abu Turab? Tidurnya itu nggak duwe bantal. Jadi gini tidurnya itu. Wajahnya kena debu, maka Ali julukannya Abu Turab. Itu habis bertengkar sama Fatimah, jangan rame-rame. Rupanya Ali kalau nggak cocok larinya ke masjid, bukan ke Kulon Progo, gorek loro kidul. Ali nggak cocok sama Fatimah, dia lari ke masjid, i'tikaf. Kata Nabi, panggil Abu Turab. Aina Abu Turab? Di masjid ya Rasulullah. Nabi tahu kalau ada permasalahan dengan istrinya. Itu ahli surga loh, bermasalah keluarganya, apalagi nggak jelas surganya gini.
baca surat tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma, itu kan masalah Nabi dengan keluarganya. Ahli surga lo, darah biru lo, jelas lo nabinya. Kita itu nabi palsu, surganya nggak jelas. Masa nggak ada ujian? Pasti ada ujian. Makanya mama lagi yang sengketa dengan keluarganya, mertuanya, ayamnya, bebeknya, mendoknya, segera islah perdamaian. Nyanyi bareng, perdamaian, 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 perdamaian. Sama bikin itu parabola di sini. Monggo nyanyi bareng suami lebih berpahala. Boleh. Jadi sampai ngomong purnu pada pasangan itu halal, nggak dosa. Subhanallah. Makanya ada ibadah yang sederhana, Pak, membahagiakan istri. Nanti pulang tolong istrinya disangoni. Kenapa ayah? Ya susah. Kok susah ngasih? Kata Pak Kasban, kalau susah sedekah pahalanya double-double. Seharusnya susah itu nggak sedekah. Maka kalau jenengan itu punya suami kayak gitu, tolong dilestarikan. Jangan dicuekin. Memang punya suami guru ngaji atau guru ikro itu nggak prospek masa depannya. Sampai ada ulama besar Profesor Dr. Hasan Hitu itu kan sama ayahnya diproyeksnya jadi ahli kimia nuklir dunia karena dia pakar kimia. Sejak muda suka matematika, hafal semua. Tapi malah belajar agama. Banyak orang bilang mangan dari dari kuburan po gitu. Maka posisi ustadz itu repot di Indonesia itu. Tidak bisa jadi direktur BUMN, tapi tertuduh terus. Coba saya ngimami tahlil, Pak Kasban nggawa berkat habis dodolan kulhu po. Saya habis takziah dikasih tuan rumahnya duit. Kok dapat duit? Pajak, BPN, BPH dipotong. Sebenarnya agama dan agamawan ini terjadi kerancuan di Indonesia ini ruwet. Maka tolong kalau ada ustadz itu diopeni ben tidak tidak dijatuhkan martabatnya. Siapa yang ngopeni di Arab? Negara. Kalau Indonesia ini nggak diopeni negara. Maka kawan-kawan saya nggak mau pulang. Dosen di Malaya atau di Sultan Qasim tuh di Brunei nggak mau pulang. Bahkan sampai sekarang sampai tua punya cucu di Kairo. Bang pulang bang, enggak gitu. Di Kairo semua gratis kok. Anak sekolah nggak bayar semua. TK, SD, SMP, S1, S2, S3 free nggak bayar. Coba di Indonesia maju tak gentar membela yang bayar. Bayar semua, parkir aja, prit, helm hilang, bayar sendiri bayar. Melanggar lampu merah, prit, hilang, prit, prat prit, bayar. Maka Indonesia itu negeri terkaya, banyak pembayaran, bayar terus. Dulu ingat nggak Bu, di terminal ada peron Bu. Mana saya ke Jogja nggak tahu kalau ada Airportek itu. Saya nggak bawa uang, cuma 1.000 tok. Aku bawa oleh-oleh untuk yang saya kunjungi, tak belikan bakpia di bandara. Tuku siji ae 20.000. Waduh, arek petang 10.000. Terus ditarik di Jogja di Sucipto, Airportek katanya. Berapa Pak? 30.000. Alhamdulillah JNR sisanya. Saya belum kenal M-Banking waktu itu. Ya Allah, selalu ada selama bisa ditarik, kenapa tidak? Gitu. Tarik semua. Oh ya, satu paket pesawat itu sudah, nggak usah bayar, bayar semua. Nanti ada porternya gitu, nggak usah dibantu, bayar lagi. Susah di Indonesia itu. Maka orang-orang yang lihat orang bahagia itu nggak pingin kita bahagia. Ditarik semuanya. Terus boten Bu, kasihan yang jualan di pinggir jalan itu loh, iftar itu.
Itu ada punglinya juga kalau di daerah kota-kota itu. Pajaknya. Kasihan mak-mak wis ngutang modal BMT dikejar-kejar Pak Salman. masih saja dikejar-kejar sama pungli. Sampai sopir truk pasir itu loh. Itu juga punglinya di mana-mana, stres. Nyewa truknya, ngisi nanti bersihkannya, bannya meletus lagi. Makanya pasirnya diisi melebihi kapasitasnya biar bisa dijual di tengah jalan, separuh, tinggal separuh sampai Demak. Itu caranya begitu. Itu strategi sopir pasir, punya ilmu. Kalau saya nyopir pasir ya orang pas, malah mundur. Jadi ini tolong dipahami, hidup semuanya dari luar sana sampai semuanya SKS-nya berat, nggak ada ya. Monggo saling menguatkan. Insya Allah sarang-sarang husnul khotimah. Mboten dangu nang donya iki mboten. Terakhir, sudah syukur. Terakhir, la'allahum yarsudun, agar dewasa. Siapa sing sakit kok cerita-cerita berarti enggak dewasa. Siapa sakit dia ditanggung sendiri. Kenapa enggak cerita? Saya yakin pendengar saya juga punya penyakit cuma enggak cerita. Oh iya, dewasa sekali kamu gitu. Jadi kalau ada mak-mak muda cerita, bukan Anda sendiri di dunia yang paling menderita. Semuanya menderita. La tublawunna fi amwal, semuanya. Jadi kalau jenengan sekarang susah, jangan mengira paling susah. Orang yang tertawa samping Anda itu saking susahnya guyu dewe coba. 24 jam guyu. Maka pernah ada jamaah pengajian itu tertawa dia, saking puasnya tak kasih cerita itu. Terus saya di WA sama panitianya, sekarang ibu itu di rumah sakit jiwa. Aduh, apa gara-gara saya? Rupanya tertawanya karena di rumah stres sekali, di pengajian dia tertawa. Hati-hati ya nanti masuk RSC. Saya kan ya Allah betul, belum tentu yang tertawa itu bahagia. Bisa jadi komedian ya, supaya bisa jadi. Hidup itu kayak begitu. Maka mama yang punya tekanan batin, semuanya saya juga, ayo dihadapi bersama sampai ketemu Allah. Ngucap la ilaha illallah. Maka di situ yang terakhir, tidak mudah mengeluh berarti dewasa. Tidak mudah mengatakan mikku, HP-ku, bungaku, bukan titipan Allah, saya suruh jaga. Lu dewasa. Coba bocah-bocah cilik, mobilanku, bonekaku, kok ada nenek-nenek masih ku, berarti itu cucu, itu bukan nenek. Maka nenek nanti kalau sudah tua kan, nek boleh es krim, ya, tak tambahin, ya nek, gitu. Nenek itu permisif ya, suka melulu cucunya. Kata neneknya, ben gak susah koyo aku biyen gitu. Padahal gak baik, memang harus susah. Entung, tahu entung gak Bu? Itulah yang mau jadi kupu-kupu entung itu. Itu susah keluar dari kepompong, itu susah. Ditolong sama ibu-ibu, malah sayapnya lemas dimakan kucing. Cara menolong kepompong dengan tidak menolong. Insya Allah yang ngantuk nggak paham. Cara menolong kepompong dengan tidak menolongnya. Setelah nggak ditolong, dia keluar di lubang yang sempit itu lama sekali. Akhirnya sayapnya latihan menahan beban, akhirnya bisa terbang. Sama ibu-ibu, kasihan ini pengen metu kok ora iso, disobek. Akhirnya langsung ceblok dimakan pitik. Itu menolong apa menyiksa? Itulah menolong yang menyiksa. Ada yang tidak menolong malah membahagiakan. Maka ada kalanya kita itu menolong dengan tidak menolong. Waduh, apa kuwi? Kuwi mangke badhe iftar wonten kuwi. Namenika dereng. Kula kita cekap kan suasana tidak terkendali. Pada mencicil sedaya kula nggih wedi. Kayaknya pada dapat tekanan. Insya Allah niki mak-mak yang sepuh-sepuh
menawi kundur riyin teng Gusti Allah, menawi ora pas. Mohon doakan kami yang masih di sini. Mak-mak sing sedo riyin husnul khotimah iku lho SD itu salam kue Zaid wonge api-api malaikat. Jadi orang yang sudah meninggal bisa mendoakan yang hidup. Jangan lupa kami ya mak. Kinten-kinten tahun pinten niku? Oh dikira-kira saja. Kalau hadisnya 60 Hijriah, konversi Masehi 58. Jadi 58 itu sudah standar balik dipanen malaikat Israel. Ayo panen terus diseleb, terus dipususi, terus dimasak, terus didahar. Monggo jenengan sing sampun wancine pun siap-siap nggih. Kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allah. Pokoknya nyapu Allah, Allah goreng tahu. Allah, 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 Allah. Terus mak kok gosong kok khusyuk oleh wirid. Tempe, aku ngono njake Brahma. Penting mak, tiap detik adalah kehidupan. Jangan ngomongin orang, jangan suudon pada orang. Kalau ada orang ngomongin kita, katakan alhamdulillah tonggoku nggak bisu, sudah selesai. Yang baik-baik aja. Kalau suaminya nggak ngasih uang, alhamdulillah saya dikira kaya raya, nggak butuh duit, sudah selesai. Kalau mertuanya cerewet, alhamdulillah dia manusia bukan malaikat, sudah. Gitu aja, nggak usah susah-susah. Nek wong utang nggak bayar, alhamdulillah dia percaya sekali saya itu pemaaf, sudah selesai. Gitu aja, enak hidup kayak gitu. Nanti ini hujan, alhamdulillah didusi malaikat Mikail langsung nggak bawa mantel gitu. Kepanasan, alhamdulillah vitamin D sehat kan gitu. Macet, alhamdulillah itikaf di lampu merah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mau iftar nggak punya duit, alhamdulillah silaturahmi ke masjid, iftar jamaah bersama-sama gratis pendino. Tapi ini khusus masjid ini Senin Kamis, ya cari masjid yang lain gitu, pindah. Sahur gratis, pindah keliling masjid. Karena nggak punya monggo, boleh. Hidup itu mudah, yang susah adalah hawa nafsu. Sebagai penutup, kisah malaikat yang sujud 12.000 tahun. Tanya Allah, ya Allah, adakah yang lebih mulia dari aku? Ada. Sinten Gusti? Putrane Nabi Adam, wong salam kuwi. Sekali sujud mengalahkan 12.000 tahunnya malaikat. Kok sakit Gusti? Kamu nggak punya hawa nafsu, kamu nggak punya setan. Kita ada korin setannya, ada hawa nafsunya, plus ada setan luarnya yang ganggu kita. Maka sujud kita satu saja sangat berharga. Istighfar dengan kundur, Allah, 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 itu sangat bermakna. Maka nanti kalau kundur, jangan lirik kanan, jangan lirik kiri, hadap ke bawah. Karena apa bu? Badai kundur, minha khalaqnakum. Jadi jangan ke sana, banyak dosa. Oke, menawi kundur, jadi kan dibonceng suami, cukup. Sampai mana ya? Lampu merah. Itu wanita ahli surga. Bapaknya juga boleh praktek. Insya Allah dua-duanya sampai alam barzah. Nggak usah ruwet-ruwet, gampang sampai alam barzah. Rompanya ini pintu jiwa, ini pusat dosa di sini. Meremehkan orang dari sini, meremehkan orang. Meremehkan. Ada orang mau ya, compang-camping. Hati kitanya pelengkan dosa. Mendingan merem. Apakah Anda lihat orang camping-camping? Enggak. Ya sudah, enggak dosa. Karena merem. Maka orang buta itu surganya cepat. Ingin masuk surga? Orang buta surganya cepat. Maka kalau ada orang buta minta doa, karena enggak pernah nonton YouTube, enggak pernah nonton orang lain, enggak pernah nonton video. Biasanya wajahnya bercahaya, orang buta.
Orang buta wajahnya Pak Andi, percaya, saya seneng banget. Bukan seneng butanya, maksudnya seneng sabarnya itu loh. Ibu-ibu walaupun nggak berjilbab, buta, wajahnya bersinar. Saya minta doanya itu, soalnya ngimbang, Ustaz Kasban. Sudah ditutup pintu dosanya. Ini loh, benteng hatinya itu sudah terproteksi. Kalau kita masuk sini, suudon sama mobil anyar, paling kredit. Sekarang Mersikil bangkrut po saiki. Gara-gara ini nih. Coba kalau kita merem terus, orang naik mobil naik nggak tahu. Semut po, nggih semut, assalamualaikum. Sampai semut aja disapa. Saking solehnya. Jadi luar biasa. Kula namung nyuwun pandonga mbah-mbah sing sepuh-sepuh begitu sabarnya hidup yang lama. Kula tasih nembah 17 tahun ke atas. Jenengan sudah 60, begitu sabarnya. Maka muliakan orang tua, sudah capek. Sudah mau sampai puncak merbabu. Kita masih semangat di Muntilan. Ini mbah aliran putih. Insya Allah mbak dengan suwargi. Allahumma, enggak lama mbak. Paling nyoblos ping kalih malih. 2009 kali 2034. 2039 mboten nyoblos malih mbak, bebas. Netral udah enggak nyoblos mana-mana. Tinggal kali coblosan nggih mbak. Siap nggih? 2009 saya nyoblos Pak Kasban, suwun Pak. Kali 2034. Tasih nyoblos nggih. Tapi 39 kula enggak yakin. Sudah mboten saged nyoblos malih. Monggo disiapkan husnudzon pada Tuhan. Saya enggak banyak puasa, enggak banyak sholat, enggak banyak. Cuma saya mengakui saya lemah. Itu selesai. Rabbana dzalamna anfusana. Pun niku mawon. Pesen mawon nek menawi pun kundur. Mboten ngundang kula mboten napa-napa. Sampeyan ndongake para jamaah ini sak rombongan suwargi. Allahumma amin. Insyaallah ketemu pengajian teng mriku mboten wonten ngantuk malih. Mboten usah iki kok ngomong terus, aku gak ana keperluan nggih ngomong wae wis mboten wonten kata-kata itu nanti di surga. Siap nggih? Nah, ini yang sampun sudah keriput-keriput terus belereng-belereng terus nanti tunuk. Ini waktu dhuwur titik kesandung, terus keseliu, terus patah tulang. Wis balung tua ora usah melu senam aerobik. Ngarang kok wis tua malah puklek. Jadi sing tua-tua cukup ngoncaki brambang 2 kilo ya pegel dhewe. Niku sename wong tua cukup ngoncaki brambang telo wis cukup. Ora usah nang ruku-ruku. Boleh ikut senam pagi hari tapi pakai mukena. Diawali sholat duha 12 rakaat, terus khataman Quran baru senam. Insya Allah nggak sido senam karena sudah sore. Maaf Bu, nggak jadi senam. Itu cara menolak senam. Yang senam lanjutkan, tapi tolong awali duha 12, terus khataman semaatin mulai alif lam mim ngantos An-Nas. Insya Allah Isya belum khatam, terus pun ini sido senam ora sih gitu. Wes nggak senam loh, akhirnya nggak senang, nggak suka senam. Itu caranya strategi membenci senam gitu. Ayo senam syariah nganggo mukena. Senam syariah malah jengkel ke hati, enggak apa-apa. Senam hati bergelombang. Senam hati. Kula kita jaga insyaallah sampun mesem sedaya bahagia, utangi lunas kabeh. Pitike ngendhok, wedhuse mana? Sampine mana, bojone syukur, sabar selalu. Duwite nggih barokah. Anak padha sehat, keluarga sedaya. Allahumma amin. Kula kita nyekap niki badhe zuhur kurang 5 jam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.